Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini saya sedang ada di Pantai Moms bertemu dengan Om Bak. Oke Moms, di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih ibu hamil harus USG. Untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik juga tombol subscribe serta aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan Moms. Terima kasih. Oke Moms, kenapa sih saya mengambil judul tentang USG? Karena ada beberapa ibu hamil yang berpikiran bahwa USG itu hanya dilakukan untuk mengetahui jenis kelamin janin. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa USG itu pamali. Pamali kenapa? Karena katanya jenis kelamin janin itu lebih dulu diketahui sebelum janin lahir. Jadi itu yang menyebabkan pamali. Nah, ada juga moms yang mengatakan bahwa untuk apa sih USG? USG kan mahal dan masih ada banyak lagi alasan-alasan dan pertanyaan tentang USG. Jadi simak terus pembahasannya Moms. Jadi Moms, USG itu adalah singkatan dari ultrasonografi, di mana USG ini merupakan alat pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menampilkan gambar pada bagian dalam tubuh. Sebenarnya Moms, USG itu adalah bagiannya dokter. Tapi di sini saya sebagai bidan ingin memberitahu kepada Moms semua tentang apa manfaat USG itu. Kenapa bidan selalu menyarankan untuk USG saat periksa kehamilan. Dan semoga dengan video ini itu bisa mengubah persepsi Moms tentang USG. Oke Moms, apa sih manfaat USG itu? Jadi selain untuk mengetahui jenis kelamin janin, USG juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui keadaan janin, kemudian perkembangan janin, posisi janin, air ketuban, apakah janin kembar, bentuk janin, ukuran janin, mendeteksi kelainan yang ada pada janin, perlekatan plasenta, dan masih ada banyak lagi tentang janin. Pokoknya semua. Jadi misalnya bidan menyarankan Moms untuk melakukan pemeriksaan USG. Kemudian pas pemeriksaan USG itu terdeteksi bahwa perlekatan plasenta itu tidak normal atau misalnya terjadi plasenta previa. Jadi itu kan bisa diketahui dengan cepat. Atau misalnya ada masalah lain, jadi kan itu bisa diketahui. Kalau misalnya Moms menganggap bahwa mengetahui jenis kelamin janin itu adalah pamali, Moms bisa pada saat USG itu menyampaikan kepada dokter. Sampaikan kepada dokter bahwa tidak usah menyampaikan jenis kelamin janinnya kepada Moms. Jadi kan itu bisa. Cukup keadaan janinnya saja yang disampaikan, tidak usah jenis kelaminnya. Pasti dokter akan menyampaikan sesuai apa yang Moms minta. Kapan sih waktu USG yang baik? Untuk pemeriksaan USG itu bisa dimulai di usia 8 minggu ke atas. USG itu Moms bisa dilakukan kapan saja dan tergantung dari anjuran dokter dan keadaan kondisi kehamilan Moms. Ibu hamil itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG sebanyak 3 kali. Jadi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 1 kali juga pada trimester ketiga. Dan kalau misalnya ada dari Moms yang bertanya tentang bagaimana sih cara pemeriksaan USG itu, jadi cara pemeriksaan USG itu Moms dia minta untuk berbaring, kemudian bagian perut Moms itu diberikan gel dan dilakukan pemeriksaan. Hampir sama dengan pemeriksaan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Tapi beda sih sebenarnya, maksudnya caranya yaitu pemberian gel pada perut, kemudian alat ditempelkan ke bagian yang telah diberikan gel. Kemudian di situ bisa dilihat, dokter bisa melihat bagaimana keadaan janin. Jadi seperti itu Moms. Mungkin cukup sekian dulu video yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi saya sarankan Moms untuk mengikuti anjuran bidan untuk melakukan pemeriksaan USG. Dan kalau misalnya Moms tidak mau mengetahui jenis kelamin janinnya, itu bisa disampaikan kepada dokter yang melakukan pemeriksaan USG. Oke Moms,
Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.